Oke, balik lagi Tinnitus Project. Yes, hari ini hari Sabtu, weekend, dan cuman weekend aja saya ada waktu untuk ngoprek motor. Jadi sekalian aja kita bikin video, sharing-sharing seputar CVT dan ada tips juga. Kita bahas juga nanti seputar penyakit apa aja sih, penyakit yang ada di CVT, kalau kurang perawatan dan lain-lain. Jadi untuk lengkapnya, jangan skip videonya, jangan kemana-mana, langsung aja ke videonya yuk. Oke, sebelum lanjut ke videonya, ini disclaimer dulu, saya ngingetin di awal. Semua yang terjadi di video ini dan langkah-langkah yang saya lakukan untuk membongkar CVT, tips, dan lain-lainnya itu semata-mata dari pengalaman saya pribadi. Jadi, teman-teman kalau punya tips lainnya atau tidak sepakat dengan apa yang saya lakukan, mungkin teman-teman punya cara lain, silahkan. Ini saya yang berbagi cara saya sendiri mengenai pembongkaran CVT dan cara mengatasi gerdek. Dan untuk menaikkan performa juga tentunya. Menjaga performa tentunya ya, bukan menaikkan performa, tapi menjaga performa supaya performa dari CVT tetap optimal. Jadi gitu, sekali lagi saya ingetin, apa yang terjadi dan apa yang saya lakukan di video ini semata-mata dari pengalaman saya pribadi, dari sisi saya pribadi. Jadi mohon maaf kalau ada pihak-pihak tersinggung, juga mohon maaf kalau ada salah dalam penjelasan. Lanjut aja ke videonya, yuk. Nah, oke, pertama kita siapin dulu wadah atau tempat untuk nanti kita naruh baut dan naruh partnya. Yang kedua adalah siapin dulu kunci-kuncinya, ya kan? Udah keluarin semua. Nih kebetulan toolkit saya, toolkit alat kadarnya. Tentunya kita buka dulu dengan kunci T10 untuk di bracket filter udara. Intinya langsung kita buka aja CVT-nya. Kita percepat aja lah biar gak kelamaan. Yuk. Oke, ini sudah terbuka. Jadi tadi kita percepat aja videonya supaya gak kelamaan ya. Spill dulu sepintas. Di sini saya nggak pakai mangkok kartel, bubut dan lain-lain, standar ting-ting bawaan pabrik mangkoknya. Tapi ya sudah saya ganti karena motor udah 5 tahun ya. Jadi yang sebelumnya saya ganti dan saya ganti standar lagi. Nah, alasan kenapa saya ganti nanti kita cek di dalamnya. Langsung aja semua part ini kita buka. Oke nih, tips buat buka mur yang ada di kampas belakang. Jangan sampai dratnya habis cuman gara-gara salah saat membuka ya. Kurang tepat saat membuka. Jadi gini, ini kan per nih ya. Kalian tekan ke tangan pakai kaki terserah deh. Bukalah ini, buka. Buka tuh bener-bener sampai kendor. Buka bener-bener sampai kendor. Nah, saat udah bisa pakai tangan, ini jangan dulu dilepas. Buka dulu, baru dibuka pelan-pelan. Jadi saat buka per, itu tahan pernya sekuat mungkin supaya si per ini tuh jangan sampai neken ke atas, yang bikin si mur ini tuh jadi seret. Mur ini jadi seret, si dratnya nanti akan kemakan. Kalau udah kemakan ya lama-lama dol. Mungkin itu tips pertama. Langsung aja kita buka yang lainnya. Oke, ini part udah kebongkar semua. Kita ulas satu persatu dulu yuk sebelum dilakukan pembersihan. Oke, yang pertama saya mulai apa dulu ya? Oke, mangkok dulu ya tadi. Yang pertama saya bilang mangkok ya. Nih, mangkok saya pakai standar. Dan memang sudah saya ganti baru dengan standarnya lagi. Kenapa saya ganti? Karena permukaan di bagian dalam ini, tapak dari kampasnya itu udah mengalami keausan. Jadi udah mengkilap banget kayak kaca. Nah, kalau udah mengkilap banget kayak kaca itu artinya udah aus. Si kampas itu akan licin ya. Jadi saat nempel ke bagian permukaan dari mangkok ini akan licin. Terus teman-teman bilang gerdek nggak bang kalau nggak dibubut atau nggak dibolong-bolongin? Selama ini sih enggak ya. Karena mungkin treatment yang saya lakukan juga lumayan agak detail. Maksudnya gini, saya selalu ngejaga kebersihan untuk di bagian kampas. Ini di bagian kampas dan di bagian mangkok
dan saat pemasangan. Nah, terutama saat pemasangan yang banyak teman-teman lewatkan tuh. Jadinya baru dipasang, baru servis udah gredek. Saya alhamdulillah pakai mangkok standar gini aja nggak gredek gitu. Tapi kalau teman-teman emang mau pakai mangkok bubut yang bolong-bolongin, di bagian sini dibolong-bolongin, di bagian sini dibolong-bolongin, saran saya sih jangan berharap itu obat gredek ya. Tapi justru untuk upgrade performa. Kenapa? Nah, dengan dibubut itu bobot jadi ringan. Bobot jadi ringan artinya mangkok ini kan langsung terusan ke ban nih. Tuh, langsung terusan ke ban. Kalau mangkok ini udah ringan berarti transfer tenaga dari mesin menuju roda itu semakin ringan juga karena mangkoknya udah ringan. Jadi kalau teman-teman memang mau ngebubut mangkok ini, dibolong-bolongin, dibubut, ditipisin atau apapun itu ya. Itu jangan berharap atau jangan sebagai obat gerdek, tapi itu untuk menaikkan performa aja gitu. Terus untuk di kartel lah, boleh lah kalau itu buat gigit kampas lebih gigit lagi di kartel caranya. Cuman ya tidak lebih awet daripada menggunakan menggunakan mangkok yang tidak di kartel. Jadi kayak gitu. Jadi kalau obat gerdek ya teman-teman harus bersih di bagian mangkok, kampas maupun saat pemasangan. Nanti pas kita pasang saya tunjukin. Nah, kemudian untuk part berikutnya, ini kita ulas di bagian sliding safe. Nah, di sini kelihatan bersih ya. Di sini kelihatan bersih, di seal-sealnya itu bersih. Kemudian kalau dibuka kayak gini, di as tengahnya ini tidak tertinggal berkas minyak atau apa. Berarti artinya grease tidak mengalami bocor keluar. Artinya seal-nya ini baik-baik saja. Nah, banyak teman-teman yang tidak memperhatikan grease seal di bagian ini nih, seal o-ring itu sudah mengalami kebocoran sehingga si grease itu muncrat. Nah, muncrat kemana? Ke bagian kampas. Nah, ini kan nanti kan anggaplah ini satu aja ya. Ini kan nanti kan gini. Nih. Nanti kan seperti ini dia posisinya. Nah, kalau misalkan si seal o-ring yang ada di sini rembes grease, dia akan terlontar ke bagian kampas di bagian dalam nih. Tapi kan dia memiliki rongga. Lama-kelamaan akan keluar ke bagian atas. Akhirnya kena ke mangkok. Jadi ke bagian dalam mangkok. Nah, jadi itu salah satu penyumbang gerdek itu dari situ juga bisa. Ini saya agak acak ya jelasinnya, jadi sambil jalan aja lah gitu. Teman-teman tinggal merhatiin dengan seksama aja gitu, bisa nangkep atau enggak. Sorry aja karena kita nggak bikin part to part, jadi sejalannya aja ini. Jadi kayak gitu. Ini pembahasan untuk di sliding safe. Terus kemudian di bagian bearingnya juga banyak yang kasus bearingnya rusak karena kurang pelumas. Nah, itu usahakan setiap bongkar CVT atau sudah pembersihan itu selalu pasang grease. Kecuali kalau bongkar setting doang ya itu nggak masalah lah. Tapi kalau untuk pencucian pembersihan usahakan ini di grease ulang atau bahkan penggantian grease. Jadi grease lama dibersihkan dulu, kemudian ganti grease yang baru. Ya baiknya kayak gitu. Tapi kalau enggak, lumasin lagi lah. Cukup untuk pembahasan di sliding safe. Kemudian di bagian dudukan kampas ganda. Nah, ini banyak juga yang teman-teman yang punya keluhan, "Bang, motor kalau ditarik awal kok bunyi tek 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 tek." Atau habis tutup gas kok bunyi tek tek gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya dari karet peredam ini. Dari karet peredam ini nih. Kenapa dari karet peredam ini? Sebenarnya kan gini ya. Kampasnya begini nih. Nih, dia kan ngiket ke si bagian kampas. Jadi saat kampas terbuka, dia tuh nahan supaya dia nggak cepet terlontar. Yang kedua, fungsi dari ini adalah dia meredam saat si kampas itu balik lagi ke bawah. Nah, sekarang kita bedain gini aja deh, simpelnya. Ini kita bedain ya. Ini saya lempar nih. Nggak ada suaranya kan? Sekarang kalau gini. Tuh, itu ada suaranya. Oke, memang suaranya nggak akan seperti itu. Tapi kalau ini udah aus, dia itu akan kendor di si bagian sini. Ini kan masih ada ketahan nih, masih ada. Nah, masih ada gitunya.
Tapi kalau ini udah aus, dia akan diameternya akan lebih kecil daripada si penampang ini nih. Jadinya nggak ada yang nahan. Bunyinya akan tek-tek kayak gitu. Nah itu mungkin kalau misalkan punya teman-teman ada kendala saat turun gas bunyi tek-tek-tek, ada kayak tek-tek atau pas narik gas atau gimana, itu mungkin dari sini. Ganti aja si karet peredamnya. Oke. Kemudian ini udah ya, dudukan rumah apa namanya, kampas kopling. Kemudian di bagian kampasnya, nah ini banyak banget nih bang, pakai kampas apaan bang? Pakai kampas Daytona, kampas NMAX 2DP. Sebenarnya kampas apa aja kalau salah penanganan ya rusak-rusak juga. Rusaknya bisa apa? Dia bisa mengeras. Nah mengeras itu karena panas. Bisa juga ya kurang maksimal ngegigit si bagian mangkok. Nah salah satunya ya di treatment dengan baik. Mau kapas standar pun, mau kapas yang tapaknya kecil pun, kalau di treatment dengan baik, ya motor akan nggak gerdek atau performa akan baik-baik aja. Yang ngebedain kapas panjang, kapas lebar sama kapas pendek itu adalah gigitan awalnya. Gigitan awalnya saat dia baru nempel ke mangkok, tek. Nah dia semakin panjang kampas, semakin besar kampas itu, dia akan paten, kuat lah gitu, kuat ngiket si mangkok ini dan lebih konsisten. Dia ngiket si mangkok ini, jadi nggak ada istilah loss gigitan ini tuh loss tuh, jadi ngiketnya bener-bener kenceng lah gitu kalau kampasnya lebar atau panjang. Cuman kalau kita ngomong masalah gerdek atau motor performanya baik atau enggak, ya sebenarnya kampas pendek, kampas standar pun kalau misalkan di treatment dengan baik ya performa akan baik juga gitu. Percuma kampas gede-gede, panjang, tebel segala macam, tapi kalau penanganannya nggak baik, ya gerdek juga, iya dia bakalan licin juga gitu. Jadi seperti itu untuk masalah kampas ya. Terus ini kampas sudah. Nah per ini sebenarnya ada masanya. Per itu nggak selamanya teman-teman bisa pakai. Awal sebulan 2 bulan pasti enak, tapi kesananya pasti nggak enak. Karena apa? Karena dia tingkat kekerasannya udah berubah. Jadi tingkat elastis, tingkat kekerasannya tuh, tingkat konsistennya udah berubah lah untuk menahan si puli belakang. Jadi PR-nya teman-teman tuh nyari per dengan kualitas terbaik, dengan kualitas yang baik lah gitu ya, supaya bisa ngejaga kekerasan dan elastisitas si per dan konsistensi pernya. Ladies and gentlemen, I think my brain just committed suicide. I can feel it bleeding. Ngomong apa? Pokoknya bisa ngejaga elastis, konsisten, dan kekerasannya gitu. Nah selama ini saya percaya ke 2 produk yang ada di pasaran. Ini produk mainstream ya. Yang pertama itu TDR. Yang kedua ini KTC Kitako. Saya ini pakai KTC Kitako Vario 1500 karena selama ini saya setting pakai per yang buat airrocknya tuh nggak dapat. Dia dapatnya malah untuk di punya Vario. Jadi ini saya pakai udah lumayan lama, hampir setengah tahunan lah. Dan pemakaian motor ini intens ya. Sehari itu bisa 100 kilo kali 5. 100 kilo kali 5. Udah teman-teman bayangin aja. Nah itu saya rekomen lah kalau untuk KTC Kitako nih. Harganya juga nggak terlalu mahal, tapi dia konsisten. Kayak gitu, per. Kemudian sliding safe. Nah ini menarik nih. Sliding safe dari Pitts Bike. Ini kita baru aja dapetin. Jadi di bulan puasa tahun 2023 ini saya beli bos sekolah dari Pitts Bike. Awal saya tertarik karena dia diklaim bobotnya lebih ringan, artinya bikin RPM lebih enteng. Belilah saya nih. Nah, ternyata memang terjadi peningkatan performa gitu ya. Dengan bobot yang lebih ringan, kalau bobot standarnya tuh, bos sekolah standar tuh 94 atau 96 gram, ini cuma 30-an gram. Artinya bedanya ngeri, hampir 60 graman sendiri gitu. 60 gram sendiri bedanya. Nah, bahannya terbuat dari apa? Banyak yang bilang, bang, itu mah titanium bang, nggak mungkin dia jual harga segitu kalau bahannya abal. BTW ini harganya 230.000 untuk bos kolar. Yang standar itu harganya 70.000. Jadi berkali-kali lipat ya dari yang standar. Nah, bahannya apa? Saya jujurnya nggak tahu. Ada yang bilang dural, ada yang bilang babet, ada yang bilang titanium, saya nggak tahu. Untuk lebih lengkapnya silahkan tanya langsung ke pihak Pitts Bike-nya. Kayak gitu. Tapi ini rekomen, bos kolar ini rekomen buat naikin RPM. Jadi RPM saya kurang enteng ya ceritanya. Saya pasang ini tuh RPM jadi lebih enteng. Karena motor saya optimalnya di 9.000 RPM.
Saat itu settingannya hanya 8.500 lebih lah, saya kurang enteng. Nah pakai ini dia bisa 9.500 RPM. Di motor saya ya. Jadi nolong banget lah. Buat teman-teman yang mau coba silakan. Nah, ini dia si puli dari TDR versi 23. Pro dan kontra ya masalah puli ya. Oh enakan bubutan, enakan ini. Saya jelasin aja, mau bubutan, mau racing itu terserah teman-teman. Settingan tiap motor beda-beda. Yang jelas gini, kalau bubutan, teman-teman itu bebas meracik atau menyeting si puli tersebut. Mau berapa derajat ini, mau digimanain gitu, mau digimanain terserah. Tapi ada kekurangan puli bubutan. Namanya puli bubutan itu adalah menipiskan material yang sudah ada. Artinya durability atau ketahanan itu tidak akan lebih panjang ketimbang puli standar yang nggak diapa-apain. Ya gitu, kekurangan dari puli bubutan. Terus yang kedua, tingkat kepresisiannya. Kalau teman-teman dapat tempat bubut yang bagus, oke, presisi. Tapi kalau enggak, nah itu gimana? Tapi saya juga sebelum ini juga pakai puli bubutan juga, karena dikarenakan udah aus, udah habis, bingung, pengen nyobain lagi puli bubutan dengan settingan lain. Males, akhirnya saya pengen nyobain puli dari TDR ini. Dan akhirnya saya puas lah gitu ya. Teman-teman bisa lihat di YouTube Short kami, untuk performa motor ini di jarak 650 meter, itu dapat top speed 120 km per jam dengan bobot saya 75 kg. Itu hasil settingan motor saya ya. Nah, seperti ini. Kalau puli TDR untuk yang versi 23, jadi di bagian depannya itu udah ada bracket untuk penahan atau tracker dari pulinya itu. Jadi udah ada bolongan seperti ini. Nah kalau di versi sebelumnya itu nggak ada, jadi teman-teman kalau buka harus pakai impact. Kalau ini udah ada. Untuk speknya derajat seperti apa saya nggak ngukur ya. Itu karena saya jujur aja penasaran doang dengan produk TDR ini. Saya pakai, saya setting semaksimal mungkin, dapat, dan saya nyaman makanya udah. Kelebihannya apa aja? Itu ada di video pembahasan tentang puli TDR di video sebelumnya. Kalau teman-teman penasaran silahkan klik link di atas. Nah, puli udah, semua udah, lanjut roller. Ini yang kontroversial nih bagi sebagian teman-teman. Saya pakai roller dari merek VIP Racing. Saya beli di Variasi 53 Bandung. Ukurannya ini adalah 6 gram. Saya pakai 6 gram rata. Teman-teman butuh pembuktian, nanti kita buktiin. Kalau ini 6 gram, nanti aja lah kalau kita udah beresin bersih-bersihnya. Yang jelas ini 6 gram, saya pakai, dan ini memang settingan optimal di motor saya dengan spek mesin di motor saya. Tuh, oke. Ini udah, untuk persentri kita pakai 1500 dari PCX TDR. Ya, biasa aja. Tutupnya juga standar, palingan di bubut aja di pinggirnya sini, di ujung-ujungnya dihalusin lah. Supaya saat roller ke atas itu nggak kegesek sama ini. Selebihnya udah gitu. Karena pembahasannya udah, kita bahas tadi part satu per satu. Langsung aja kita melakukan cleaning atau pencucian. Yuk.